Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik Pak. Baik. Sehat. Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba Yogi pimpin doanya. Pak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Dan anak, siapa hari ini tidak masuk? Masuk semua. Masuk Masuk semua ya. semua Pak. Masuk semua ya. Sudah Pak absen dulu ya. Pak. Yogi, Ini Pak. Ayu, Hadir Pak. adik semuanya ya. Iya Pak. Pak. Lah. Masih ingatkah minggu lalu kita belajar apa? Lupa Lupa Pak. Pak. Tidak Lupa. tahu. Ya. Gak dipelajarin lagi kah setelah pelajaran kemarin di rumahnya? Tidak Pak. Lupa. Yogi main terus Pak. Lagi main terus? Ya. Ya lain kali kalau habis belajar di sekolah, belajar lagi ya di rumahnya biar selalu ingat. Iya Pak. Lah, Bapak mau tanya di sini, siapa yang pernah ke sawah? Saya Pak. Yogi pernah enggak ke sawah Yogi ya? Pernah Pak. Nah, kalau pernah, apa saja sih yang ditemukan di sawah Yogi? Cebong Pak. Kecebong. Kalau Ayu, apa saja yang ditemukan di sawah? Ada tikus Pak. Di Ada sawah. tikus. Ya. Terus ada lagi ya, selain kecebong dan tikus? Ada Petani Pak. padi Pak. Padi. Ada padi, ada Ya. petani. Petani. Ya, banyak ya. Ada yang tahu ada siklus apa di sawah? Misalnya kan ada padi, ada burung, ada tikus, Ular kan Pak? ada Bukan. ular. Nah, apa yang terjadi di sana? Coba hewan ular makan tikus Pak, biasa Pak. Makan tikus. Coba Kalau Ayu, Apa Pak? apa yang terjadi di sawah kalau ada ular, ada burung, ada tikus, ada katak, ada padi? Mereka saling bergantungan Pak. Jadi itu tikus bisa makan padi Pak. Ya, betul sekali ya jawaban Yogi dan Ayu. coba Di dalam sawah terdapat satu ekosistem, yaitu banyak sekali hewan. Mereka saling bergantungan, saling makan dan dimakan. Itu disebut dengan rantai makanan. Baiklah, untuk hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ada yang tahu apa itu rantai makanan? Peristiwa makan dan dimakan Pak. Ya, peristiwa makan dan makan. makan. Sebelum kita lanjut ke pelajaran rantai makanan, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu menemukan pokok pikiran. Siswa tentu mampu menemukan pokok pikiran. Terus yang kedua, siswa dapat mengetahui dan menjelaskan pengertian rantai makanan. Yang ketiga, siswa dapat membuat dan menyusun rantai makanan dalam ekosistem disertai dengan keterangannya. Nah, sebelum kita ke rantai makanan, di sini kan kita ada teks ya. Pak. Udah dibaca belum teksnya? Belum Pak. Nah, kalau belum, silahkan dibaca dulu teksnya. Coba Yogi bacakan teksnya. Yang Siti dan Udin. Ini Siti dan Udin. Yogi yang Udin, Siti untuk Ayu. Pak. Siti dulu. Ayu dulu. Din, menurutmu mengapa hewan-hewan tersebut menjadi langka? Tadi Bu Guru mengatakan bahwa salah satu penyebabnya adalah berkurangnya ketersediaan makanan bagi mereka. Berkurangnya ketersediaan makanan akan mengganggu rantai makanan yang ada pada ekosistem tersebut. Apabila berlangsung lama dan terus-menerus, populasi salah satu hewan dalam rantai makanan tersebut akan berkurang. Bayu siapa Pak? Bayu Saya, Pak. ya. Dayu. Betul juga ya. Jika makanan mereka berkurang, populasi mereka pasti juga akan berkurang. Tetapi, apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan?
dalam ekosistem? Nah, mari kita cari tahu. Ya. Dalam teks ini kita akan menemukan apa ide pokok dari teks ini. Ada yang tahu ide pokoknya apa? Pasti belum tahu kan? Kalian kan belum mengerti kan apa itu ide pokok? Ya, Pak. Jelas sebelum kita itu Bapak akan menjelaskan pengertian ide pokok. Pengertian ide pokok. Pengertian pikiran pokok. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Pikiran pokok biasanya terdapat di awal, tengah, atau akhir kalimat. Jadi di sini pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf ataupun bacaan ataupun cerita. Jadi di sini ada yang tahu apa ide utama dari percakapan ini ya? Kurangnya ketersediaan makanan, Pak. Ya, kurangnya ketersediaan makanan. Apa penyebab kurangnya ketersediaan makanan? Karena Hewan jadi langka itu, Pak. ya, karena ketersediaan makanan akan mengganggu apabila terjadinya ketersediaan makanan tersebut terjadi gangguan ataupun karena populasi mereka ada yang terganggu sehingga ketersediaan makanan menjadi berkurang. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga dan melestarikan populasi atau ekosistem dalam sistem makanan tersebut supaya hewan-hewan tersebut tidak langka dan punah. Jadi apabila dalam satu ekosistem terdapat satu binatang yang mengalami kelangkaan, maka akan berakibat kepada hewan lainnya. Jadi ekosistem harus dijaga agar semua hewan tetap stabil dan tidak punah. ya. Sudah tahu bagaimana sudah tahu bagaimana mencari pokok pikiran? Sudah, Pak. Dapat dari mana? Dari gagasan utama atau ide utama dari sebuah bacaan. Nah, kalau sudah mengerti tentang cara mencari pokok pikiran, kita akan lanjut ke rantai makanan. Sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dulu ya. Ya, Pak. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan antara urutan tertentu makhluk hidup. Di sini Bapak ada contoh rantai makanan di sawah. Pertama ada padi. Kedua apa? Burung pipit. Burung pipit. Ketiga ular. Keempat bakteri. Elang. Terus yang kelima bakteri. Jadi siklusnya seperti ini. Padi dimakan oleh burung, kemudian burung pipit dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang mati, kemudian diuraikan oleh bakteri. Terus bakteri ini akan menjadi pupuk alami bagi padi. Ya, inilah adalah sebuah siklus dari rantai makanan yang berada di sawah. Selain itu, apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Ada yang tahu? Tahu? Yogi tidak belajar, Pak. Tidak belajar? Ya, nah. Komponen rantai makanan terdiri dari produsen, konsumen, dan pengurai. Tulis ya Yogi ya. Oh, itu namanya komponen kah, Pak? Ya, tulis ya biar Yogi tidak nyatet, Pak, dari Yogi tidak tadi. nyatet dari tadi ya. Kenapa Yogi ya?
Pak. Balas Pak dia. Pengurai. Oh. Mengurai. Atau Ayuni kali yang nggak nyatat, Bapak lihat Catat, Yogi Pak. sudah serius nih ya. Catat Pak, banyak Pak ya. Kenapa lebih kejam daripada pembunuhan? Ya nggak apa-apa ya, kalau saling mengingatkan itu lebih bagus. Iya, Pak. Ya. Nah, kita lanjut ya ke komponen-komponen dari rantai makanan. Yang pertama tadi apa? Produsen. Produsen. Produsen adalah penghasil, yaitu menghasilkan bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam ekosistem. Nah, kalau di sini yang mana termasuk produsen? Padi, burung pipit, ular, elang, bakteri. Padi Pak, Padi, kenapa padi termasuk dalam produsen? karena Karena padi dapat padi dapat menghasilkan makanan sendiri. bahan organik sendiri ataupun makanan sendiri. Ya, Pak ingin bertanya, ya silakan Ayu. apakah produsen itu hanya tumbuhan yang berwarna hijau? Tidak, tergantung pada tempatnya. Maksudnya ataupun tergantung pada ekosistemnya. Misalnya kalau di sawah produsennya adalah padi. Kalau di dalam laut atau dalam air, dalam kolam, produsennya itu adalah phytoplankton yang merupakan makhluk paling kecil di dalam sebuah air, dalam air. Itu air Pak. Itu air ya. Bukan Yogi, phytoplankton itu beda dengan kutu air. Phytoplankton seperti makhluk-makhluk yang kecil lagi daripada kutu air. Beda Betul. Yogi. Pak. Ya. Udah ngerti kan kalau tentang produsen? Sudah Pak. Bapak ulangi lagi ya. Produsen adalah penghasil, yaitu menghasilkan bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau adalah produsen dalam ekosistem ya, untuk di darat. Kalau untuk di laut beda lagi. Pak, semua tumbuhan hijau berarti tumbuhan yang tidak hijau bukan produsen apa ya? Ya bisa jadi ya. Karena untuk satu ekosistem sawah misalnya kan padi warnanya apa? Tumbuhan Hijau. apa? Hijau. Nah, kalau yang lainnya, nah kalau Ayu apa? Coba Ayu sebutkan kalau yang. Kalau bunga mawar kan warna-warni Pak, bukan produsen Pak. Tapi maksud tumbuhan hijau maksudnya kan tumbuhan yang, kalau bunga mawar itunya warna apa daunnya? Hijau Pak. Nah, kan? Oh iya. Bukan berarti buahnya. Itu. Ya Pak, iya paham. Terus yang kedua konsumen. Konsumen adalah pemakai bahan organik yang dihasilkan oleh produsen. Konsumen dapat terbagi menjadi konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, konsumen 4, dan konsumen 5. Tergantung pada ekosistemnya. Yang pertama, konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya burung pipit. Dari mana burung pipit makan? Dari padi. Padi merupakan produsen, sedangkan pipit konsumen 1. Konsumen 1 adalah makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Apakah sudah mengerti Yogi? Pak. Kalau Ayu? Sudah Pak. Sudah, kita lanjut ke konsumen 2. Konsumen 2 adalah makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Contohnya di sini ular. Ular memperoleh makan dari burung. Burung pipit yang merupakan konsumen, Satu. sedangkan ular adalah konsumen 2. Terus selanjutnya konsumen 3. Makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2, elang. Elang merupakan konsumen tingkat 3 yang mendapat makanan dari konsumen tingkat 2.
Tentang konsumen bagaimana? Paham Pak. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak. Tidak. Kalau tidak, kita lanjut ke pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu penyembuhan tanah. Di sini yang termasuk dalam pengurai adalah bakteri. Elang mati akan diuraikan oleh bakteri, sehingga bakteri ini menguraikan bangkai-bangkai elang sehingga menjadi zat-zat yang bisa menyembuhkan bagi tanah. Pak, kalau jamur Pak, Ya, jamur termasuk juga, ya, karena jamur juga termasuk dalam bakteri. Jamur, bakteri dan sebagainya termasuk dalam pengurai. Seperti ini kan, sudah jelaskan. Kemudian kalau bakteri pengurai, jamur tersebut bisa bermanfaat bagi tumbuhan sehingga tumbuhan menjadi subur karena jamur dan bakteri tadi. Nah, bagaimana tentang rantai makanan? Sudah jelas? Sudah Pak. Pak, Kalau sudah jelas, Bapak akan memberikan contoh-contoh rantai makanan pada berbagai ekosistem. Yang pertama di sawah. Seperti di contoh, rantai makanan di sawah itu padi, burung pipit. Padi sebagai produsen, burung pipit sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan bakteri sebagai pengurai. Kalau untuk di hutan, rumput dimakan oleh rusa, kemudian rusa dimakan oleh harimau, harimau dimakan oleh bakteri. Rumput berperan sebagai produsen, rusa sebagai konsumen 1, harimau sebagai konsumen 2, bakteri sebagai pengurai. Terus yang ketiga, ekosistem pada padang rumput savana. Yang pertama ada rumput, kedua ada zebra, ketiga ada singa, keempat ada bakteri. Di sini rumput berperan sebagai produsen, zebra sebagai, konsumen tingkat 1, singa sebagai tingkat 2, bakteri sebagai pengurai. pengurai. Terus yang keempat, ekosistem di kolam. Ya, ini beda dengan yang ini kan, seperti di sawah dan di hutan. Kalau di kolam berada di air. Untuk produsennya, pada ekosistem kolam itu terdapat fitoplankton. Yang mana fitoplankton itu merupakan sebuah makhluk hidup yang ukurannya kecil-kecil. Kemudian fitoplankton dimakan oleh ikan. Ikan di sini merupakan konsumen 1. Setelah itu, ikan dimakan oleh bangau. Bangau merupakan konsumen 2. Kemudian bangau mati dan diuraikan oleh bakteri. Bakteri disebut juga dengan pengurai. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau belum mengerti? Sudah? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita ada permainan. Kita menempel jenis rantai makanan serta urutannya dengan benar. Coba kalau Yogi maju, coba tempel, pilih yang mana, pilih Ini Pak. serah mau pilih ekosistem rantai makanan yang ekosistemnya di mana. Pilih kolam,
hutan ataupun padang rumput atau savana. Silakan teknologi ya. Bapak. Terus cari yang mana termasuk Termasuk yang mana termasuk hewan dan tumbuhan yang termasuk Yogi tidak nyimak Pak ya. dalam ekosistem rantai makanan di savana ataupun padang rumput. Apa dulu Yogi yang pertama? oh, Produsen. produsen Pak. Rumput Pak. Nah, rumput. Yogi tidak tahu dia Pak, tidak nyimak. Produsen. Sama rumput. Nah. Sini. Ini Pak. Kemudian rumput dimakan oleh Zebra. zebra. Zebra makan rumput. Zebra makan Rumput Pak. rumput. Jadi sini. Kemudian zebra dimakan Singa. singa. Kemudian singa mati menjadi Diurai Pak. apa? Diurai oleh bakteri. Dari Oke. Bakteri. Ini. betul. Udah Pak. Belum, masih ini masih ada gini yang mana yang merupakan produsen, konsumen 1, konsumen 2, pengurai. Silakan. Yang mana? Pengurai. Pengurai. Dari awal dulu lagi yang mana Oh, siapa? produsennya Terbalik mana? Yogi. Pengurai. Ini Produsen. produsen. Harus di hutan. Produsen. Ini Konsumen konsumen. 1. Satu. Ini konsumen 2. dua. Udah, Berapa? udah. Gimana? Anak-anak, betul? Betul Pak. Betul. Nah, kalau betul silahkan Yogi duduk lagi. Pak. Tepuk tangan untuk Yogi. Udah. Untuk yang kedua, coba Ayu maju. Kamu dapat ekosistem rantai makanan di kolam. Ditimpa Pak. Ya, ditimpa.
Nah, tinggal bagi itu gigi. Itu. Yang mana produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan pengurai. Sudah Pak. Sudah. Bagaimana? Betul anak-anak? Betul, Pak. Betul. Ya, tepuk tangan untuk Ayu. Sudah. Sudah mengerti kan? Bagaimana cara menyusun rantai makanan? Sudah Pak. Sudah. Kalau sudah mengerti, ada yang ingin tanyakan enggak tentang rantai makanan? Sudah Pak. Tidak. Ya, Pak. Sudah mengerti ya? Kalau Yogi bagaimana? Sudah mengerti ya? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah. Nah, kalau sudah mengerti, Bapak akan mengulang kembali ya. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan Makan. makan dengan urutan dan tujuan tertentu antara makhluk hidup. Pak. Apa saja yang terdapat pada suatu rantai makanan? Apa saja komponen yang terdapat pada suatu rantai makanan? Ada Produsen. produsen, kedua, Konsumen. konsumen, ketiga, Pengurai. pengurai. Terus produsen adalah penghasil, yaitu menghasilkan makanan sendiri bagi makhluk hidup lainnya. Dan produsen adalah penghasil, yaitu menghasilkan bahan organik bagi makhluk hidup lainnya. Semua tumbuhan hijau termasuk dalam produsen. Yang kedua, konsumen. Konsumen tadi terdapat ada berapa? Sini ya. Ada 3. Ada 2, ada 3, ada 4, tergantung pada ekosistemnya. Kalau di sawah ada berapa konsumen? 2. Tiga, Pak. Ada 3. Tiga, Pak. Apa-apa dia? 2 pipit. Pipit, Ular. ular, Lam. ular. Sedangkan kalau untuk di kolam ada 2. apa saja? Ikan dan Bangau. bangau. Jadi untuk konsumen tergantung pada sistem ekosistemnya. Kalau beda tempat ekosistemnya, misal di sawah dan kolam itu beda juga konsumennya. Ada contohnya di kolam ada 2, kalau di sawah ada 3. Terus yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang hidup menguraikan zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan yang telah mati. Hasil kerja pengurai dapat membantu menyuburkan tanah. Ya. Lah, sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau sudah mengerti, senang enggak kita pelajaran hari ini? Senang Pak. Senang, Pak. Senang. Senangnya di mana? Karena Pas nempel-nempel ini ya? iya, Pak. Ya, Games, Pak. Games. games, ya, games. Yogi, ada lagi nggak tanya Yogi ya? Tidak ada, Pak. Nggak Pak. ada. Yogi ngantuk Pak dia. Ya karena udah Hujan, Pak. mau, ya karena cuaca hujan, ya kan? Ya, Pak. Mendung. Jam pun udah mau jam istirahat kan? Ya Pak. Yogi lapar kali juga nih ya. Belum Ya, makan dia Pak. Ya belum puasa. sarapan kah? Ya, Pak. Belum sarapan, Pak. Kalau Ayu, Ya Pak. Udah. udah sarapan kah? Udah Pak di rumah. Ngantuk nggak? Enggak dong Pak. Enggak. Lemas. Udah kalau begitu, karena waktunya pun udah mau istirahat, kita akhiri saja ya pelajaran hari ini. Ya, Pak. Sebelum akhir pelajaran hari ini, coba Yogi ya, pimpin lagi doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Udah. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Bapak akhiri pelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.